Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrew Muhammad Fajar, akan membawakan materi implementasi sistem file. Yang pertama, struktur sistem file. File adalah unit penyimpan logika yang berisi sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file berada pada penyimpan sekunder, disk. Sistem file diorganisasi ke dalam layer-layer seperti gambar 10.1. Pada level terendah, I/O control berisi device driver dan interrupt handler untuk mengirim informasi antara memori dan sistem disk. Basic file system berisi perintah bagi device driver untuk membaca dan menulis blok fisik pada disk. File organization module berisi modul untuk mengetahui blok logika pada blok fisik. Logical file system menggunakan struktur directory untuk memberikan ke file organization modul informasi tentang kebutuhan terakhir. Berikut gambar 01 tentang layer sistem file dari aplikasi program sampai device. Informasi mengenai sebuah file disimpan pada struktur penyimpan yang disebut file control block seperti gambar 10.2. Ya, file permission, file disk, file owner, file site, file data block. Gambar 10.3 mengilustrasikan pentingnya struktur sistem file disediakan oleh sistem operasi. Pada saat membuka file, blok-blok dari struktur directory disimpan pada struktur directory di memori dan mengubah file control block. Pada saat membaca file, indeks yang dibaca dicari lokasi blok pada disk melalui tabel open file yang berada di memori. Ya, 10.3. Virtual File System (VFS) merupakan implementasi sistem file yang berorientasi objek. VFS memungkinkan antarmuka sistem call API yang sama digunakan untuk sistem file yang berbeda. API adalah lebih sebagai antarmuka VFS dan bukan untuk tipe sistem file tertentu. Skemanya dapat dilihat pada gambar 10.4. Implementasi directory. Menggunakan daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. Hal ini berdampak pada pemrograman yang mudah tetapi memerlukan waktu yang lama untuk eksekusi. Untuk mempercepat waktu eksekusi, gunakan tabel hash berupa daftar linear dengan struktur data hash. Dengan struktur data hash akan mengurangi waktu pencarian direktori. Tetapi struktur hash mempunyai risiko bertabrakan apabila terjadi situasi di mana dua nama file hash yang berbeda berada pada lokasi yang sama. Struktur hash berukuran tetap. Metode alokasi. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Yang pertama, caranya alokasi berurutan. Contiguous allocation. Pada alokasi berurutan, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk, ditunjukkan pada gambar. Model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal, blok, number, dan panjang jumlah blok. Akses pada blok disk dilakukan secara random dan memakan banyak ruang, permasalahan dynamic storage allocation. File yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Beberapa sistem file yang baru, misalnya Veritas File System, menggunakan skema alokasi berurutan yang dikomodifikasi. File system extend base mengalokasikan blok pada disk secara berkembang extend. Extend adalah blok berurutan pada disk. Extend dialokasikan untuk alokasi file. Sebuah file terdiri dari satu atau lebih extend. Berikut gambarnya. Yang kedua, alokasi berhubungan, link allocation. Pada alokasi berhubungan, setiap file adalah sebuah link list dari blok-blok terpisah pada disk, gambar 10 nama. Pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjuk ke blok lain. Alokasi berhubungan mempunyai bentuk yang sederhana, hanya memerlukan alamat awal. Sistem manajemen ruang bebas pada alokasi berhubungan tidak memakan banyak ruang. Model ini tidak menggunakan random access. Blok yang diakses adalah blok queue pada rantai link dari blok pada file. Perpindahan ke blok sama dengan R+1. Contoh sistem file yang menggunakan alokasi berhubungan adalah File Allocation Table (FAT). Bentuk FAT dapat dilihat pada gambar 10.6b. 10.6a alokasi berhubungan dulu. Dan ini FAT. Alokasi berindeks, index allocation. Pada alokasi berindeks terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok-blok file. Gambar. Alokasi berindeks berubah bentuk logika. Pada alokasi berindeks memerlukan
tabel indeks yang membawa pointer ke blok-blok file yang lain. Akses dilakukan secara random, merupakan akses dinamis tanpa fragmentasi eksternal, tetapi mempunyai blok indeks yang berlebih. Pemetaan dari logika ke fisik dalam file ukuran maksimum 256 K word dan ukuran blok 512 word hanya memerlukan satu blok untuk tabel indeks. Gambarnya, manajemen ruang bebas. Daftar ruang bebas biasanya diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vector, vektor bit. Setiap blok direpresentasikan dengan satu bit. Jika blok bebas, maka nilainya 1, sebaliknya nilainya 0. Sebagai contoh, misalnya this blok 2, 3, 4, 5, bla 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 bla, bebas dan sisanya dialokasikan. Maka bitmapnya dapat terlihat. Iya. Perhitungan nomor blok yang dibebas adalah sebagai berikut. Bit per word dikali jumlah nilai 0 word plus offset dari bit 1 pertama. Pemetaan bit biasanya membutuhkan ruang tambahan, misalnya ukuran blok 2 pangkat 12 byte, ukuran disknya 2 pangkat 30 byte, 1 GB. Maka N sama dengan 2 pangkat 30 bagi 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat 18 bit atau 32.000 byte. Dengan menggunakan vektor bit, mudah untuk mendapatkan file yang berurutan. Pengembangan dari vektor bit adalah dengan menggunakan linked list, free list, seperti gambar. Akan tetapi model ini tidak mendapatkan ruang berurutan dengan mudah meskipun tidak menamakan tempat. Modifikasi berikutnya melakukan pengelompokan blok yang bebas agar lebih mudah untuk mendapatkan ruang yang berurutan. Gambar. Perbaikan. Untuk memperbaiki sistem file dilakukan dengan memeriksa konsistensi dengan cara membandingkan data pada struktur direktori dengan blok data pada disk dan mencoba memperbaiki inkonsistensi. Selain itu juga dapat menggunakan program sistem untuk backup data dari disk ke penyimpanan lain. Floppy disk, magnetic tape. Perbaikan akan recover menghilangkan file atau disk dengan restoring data dari backup. Sistem file log structure. Sistem file log structure atau journaling menyimpan semua update ke file sistem sebagai transaksi. Semua transaksi ditulis ke log. Sebuah transaksi dijadikan committed jika ditulis ke log, tetapi kemungkinan sistem file tidak diupdate. Transaksi pada log ditulis secara tidak berurut beraturan ke sistem file. Jika sistem file dimodifikasi, transaksi dihapus dari log. Jika file bertabrakan, semua transaksi yang tersisa pada log harus dibentuk. Sun Network File System NFS. Network File System adalah implementasi dan spesifikasi dari sistem perangkat lunak untuk mengakses remote files melalui LAN atau WAN. NFS merupakan bagian dari Solaris dan Sun OS yang berjalan pada Sun Workstation menggunakan Unreliable Datagram Protocol (UDP/IP), protokol dan Ethernet. Workstation yang saling berhubungan dipandang sebagai mesin independen dengan file system yang independen, memungkinkan sharing di antara sistem file secara transparan. Direktori remote dimount ke direktori sistem file lokal. NFS didesain untuk operasi pada lingkungan heterogen dari mesin, sistem operasi, dan arsitektur network yang berbeda. Spesifikasi NFS tidak tergantung dari media tersebut. Spesifikasi NFS berbeda dengan antara layanan tersedia dengan mekanisme mount dan layanan akses file remote actual. Misalnya terdapat 3 file system yang independen seperti gambar 1011, S1, S2. Kemudian dilakukan mount dengan NFS, maka file system hasil seperti gambar 1012. 1012. Mounting pada NFS. Iya, itu saja dari saya. Semoga ada manfaatnya, lebih kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.